Pengertian dan konsep daur biokimia. Biokimia merupakan pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkatan tropik tak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan atau geofisik sehingga disebut daur biokimia. Fungsi daur biokimia adalah sebagai siklus materi yang melibatkan semua unsur kimia yang udah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi tetap terjaga. Macam-macam daur biokimia meliputi: yang pertama, daur air. Air di atmosfer berada dalam bentuk uap air. Uap air berasal dari air di daratan dan laut yang menguap karena panas cahaya matahari. Sebagian besar uap air di atmosfer berasal dari laut karena laut mencapai 3/4 luas permukaan bumi. Uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan. Air hujan di daratan masuk ke tanah, membentuk air permukaan tanah dan air tanah. Kemudian yang kedua, daur karbon dan oksigen. Proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon. Naik turunnya CO2 dan O2 atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintetik. Dalam skala global, kembalinya CO2 dan O2 ke atmosfer melalui respirasi hampir menyeimbangkan pengeluarannya melalui fotosintesis. Akan tetapi, pembakaran kayu dan bahan bakar fosil menambahkan lebih banyak lagi CO2 ke atmosfer. Sebagai akibatnya, jumlah CO2 di atmosfer meningkat. CO2 dan O2 atmosfer juga berpindah masuk ke dalam dan keluar sistem akuatik, di mana CO2 dan O2 terlibat dalam suatu keseimbangan dinamis dengan bentuk bahan anorganik lainnya. Yang ketiga, ada daur nitrogen. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti udara, urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Tahap pertama, daur nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen secara biologis dapat dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan polong-polongan bakteri Azobacter dan Clostridium. Selain itu, ganggang hijau biru dalam air juga memiliki kemampuan memfikasi nitrogen. Tahap kedua, nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi biologis digunakan oleh produsen, diubah menjadi molekul protein. Selanjutnya, jika tumbuhan atau hewan mati, makhluk pengurai merombaknya menjadi gas amoniak dan garam amonium yang larut dalam air. Proses ini disebut dengan amonifikasi. Bakteri Nitrosomas mengubah amoniak dan senyawa amonium menjadi nitrat oleh Nitrobacter. Apabila oksigen dan tanah terbatas, nitrat dengan cepat ditransformasikan menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen oleh proses yang disebut denitrikasi. Selanjutnya, daur belerang atau sulfur. Dalam daur ini terjadi peristiwa oksidasi O2 dan reoksidasi R yang merupakan kunci pertukaran cadangan SO4 yang tersedia dengan cadangan sulfida besi yang terdapat dalam tanah sebagai persediaan cadangan. Mikroorganisme yang berperan yaitu H2S, bakteri belerang tak berwarna hijau purple, SO4 bakteri Bisulfobria, H2S bakteri Thiobacilli, dan S4 dan H2S aerob dan anaerob bakteri heterotrof. Daur S dan N banyak dipengaruhi oleh populasi asap pabrik dan pembakaran bahan bakar fosil. SO2 akan mempengaruhi fotosintesa, sedangkan NO2 akan mempengaruhi respirasi hewan. Daur fosfor. Fosfor merupakan elemen yang langka dibanding dengan nitrogen dalam perairan P/N2. 1/23. Pengolahan tanah di USA selama 50 tahun mengurangi kandungan fosfor dalam bentuk P2O5 sebesar 36%. Fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP. Sebagai sumber energi untuk metabolisme sel, fosfor terdapat di alam dalam bentuk ion fosfat. Ion fosfat terdapat dalam batuan. Adanya peristiwa erosi dan pelapukan menyebabkan fosfat terbawa menuju sungai hingga laut membentuk sedimen. Adanya pergerakan dasar bumi menyebabkan sedimen yang mengandung fosfat muncul ke permukaan.
Di darat tumbuhan mengalami fosfat yang terlarut. Nah, tipe dasar dan pola-pola daur biokimia. Unsur kimia termasuk unsur protoplasma cenderung untuk membentuk daur di alam dengan pola khusus lingkungan ke organisme, dari organisme ke lingkungan, dan daur ini dikenal sebagai daur biokimia. Aliran elemen dan senyawa yang diperlukan untuk kehidupan secara mudah disebut daur makanan. Untuk setiap daur akan ditemukan suatu kompartemen pol, yaitu pol cadangan dan pol pertukaran. Pol cadangan besar dan pergerakannya lambat, umumnya terdiri dari komponen non-biologi. Pol pertukaran atau pol peredaran merupakan bagian yang lebih kecil akan tetapi lebih aktif bergerak maju mundur secara cepat antara organisme dan lingkungan. Dari segi biosfer secara keseluruhan, daur biokimia terdiri dari dua grup dasar, yaitu tipe gas dan tipe sedimen. Tipe gas di mana cadangannya di atmosfer atau hidrosfer, tipe sedimen di mana cadangannya berada di kulit bumi. Nah, ini merupakan pengertian dari daur biokimia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus pada hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Adapun proses siklus hidrologi yaitu panas matahari menyebabkan air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan atau evaporasi. Sumber penguapan terbesar terjadi pada lautan atau samudra. Sumber penguapan di darat yaitu danau, sungai, dan lain sebagainya. Proses penguapan air dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. Karena perubahan suhu akan terjadi proses pengembunan yang disebut dengan kondensasi pada uap air. Dari daratan, kumpulan embun ini akan terlihat sebagai awan. Nah, kumpulan awan yang akan jatuh ke permukaan bumi disebut dengan presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan kabut. Hujan salju, hujan es, dan kabut yang jatuh ke tanah secara perlahan akan meresap ke dalam pori-pori tanah yang disebut dengan infiltrasi. Air yang masuk ke dalam tanah akan menjadi air tanah. Nah, air tanah yang terkumpul di pergunungan akan muncul ke permukaan tanah sebagai sumber air dan akan mengalir ke danau maupun sungai yang akan berakhir di laut. Nah, ini merupakan proses siklus hidrologi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.